Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkuit diagram dari BRIC HD465-7R, di mana oli dia ditampung di subtank. Subtank untuk refill pengisian ini terhubung dengan oil pan transmisi, sehingga untuk refillnya sama, cuman untuk sistemnya nanti berbeda. Kalau transmisi nanti digunakan untuk torque converter, pendinginnya si brake cooling, dan juga untuk lubrication transmisi. Sedangkan untuk brake subtank itu nanti digunakan untuk brake controlnya. Jadi di sini oli dari brake subtank akan masuk ke pompa sisi inlet atau suction ya. Yaitu di sini pompa ditandem menjadi satu di sebelah kiri. Yang bagian kanan itu adalah pompa brake control pump, sedangkan yang bagian kiri adalah pompa torque converter. Setelah dari pompa, nanti letaknya pompa untuk brake control pump itu letaknya di bagian bawah yang depan. Sedangkan untuk torque converter pump itu yang bagian belakang yang dekat dengan PTO atau torque converter transmisi. Oli dari brake control pump akan disuplai menuju ke akumulator charge valve melewati filter. Filter ini letaknya di dekat akumulator brake di bagian tangki belakang hidrolik. Di sini ketika filter buntu, maka oli akan dibypass lewat line bagian atas. Kemudian setelah itu oli akan diteruskan menuju ke akumulator charge valve, di mana di akumulator charge valve di setting relief pressure-nya sebesar 250 kg per cm persegi. Di akumulator charge valve itu mempunyai 4 port. Ada P1 itu yang dari pompa. Kemudian di bagian bawah ada T itu dari tangki. Kemudian yang bagian P2 itu nanti lari ke akumulator parking brake ataupun yang lainnya untuk pengisian. Kemudian yang PP adalah untuk sensingannya, nanti digunakan untuk cut in maupun cut out pressure-nya. Oli masuk dari port P1 ketika pressure P2 dia masih kurang atau akumulator charge valve-nya belum terisi, maka oli akan disuplai ke akumulator parking brake melewati check valve. Dari check valve kemudian akan melewati akumulator parking brake, di mana ada check valve di sini, berarti nanti yang berfungsi untuk mencegah pressure itu balik lagi ke akumulator charge valve. Jadi sudah bisa ke kanan tapi dia nanti nggak bisa ke kiri, atau bisa masuk tapi nanti dia sudah nggak bisa keluar. Setelah itu dari akumulator parking dia dicabang menuju
dua bagian, ada yang ke kanan sama yang ke atas. Yang ke kanan dia stand B, pressure tersebut stand B di proportional pressure reducing valve. Nanti yang digunakan untuk retarder. Selain stand B di proportional pressure reducing valve untuk retarder, oli akan disuplai naik ke atas menuju ke front akumulator melewati check valve. Itu artinya pressure oli dari parking dia bisa masuk ke akumulator bagian depan. Kemudian dari akumulator bagian depan, pressure oli stand B di brake valve. Letak brake valve itu nanti terletak di dalam kabin pedal brake samping pedal gas. Sebelah kirinya pedal gas. Selain itu, oli juga akan disuplai menuju ke rear akumulator, di mana rear akumulator ini nanti letaknya berjajar di bagian belakang tangki hidrolik. Dari sebelah kanan, kalau kita menghadap ke depan, itu adalah akumulator untuk brake depan. Di bagian tengah digunakan untuk akumulator brake belakang. Sedangkan di bagian kiri digunakan untuk akumulator bagian belakang. Bagian parking. Oli masuk ke akumulator bagian belakang. Ada dua percabangan di sini. Yang pertama, dia akan stand B yang ke bawah. Berarti kanan dulu baru ke bawah. Dia stand B di brake valve atau pedal brake untuk servisnya, untuk foot brake-nya di dekat pedal gasnya. Kemudian selain itu naik ke atas menuju ke relay valve. Dia stand by di situ oli tersebut. Relay valve ini terletak di bawah baterai. Di belakang baterai ada baut 4 atau cover ya. Cover yang dimounting baut 4 itu nanti dibuka. Di situ ada relay valve. Di sebelah kiri ada relay valve, sedangkan yang sebelah kanan untuk cut off valve brake depan. Selain ke akumulator tersebut, oli juga naik disuplai ke atas melewati emergency brake valve. Dari emergency brake valve, ketika pedal belum diinjak, berarti masuk dari sisi P, kemudian keluar dari sisi A. Ada dua percabangan di sini, yaitu masuk ke parking brake valve. Dia standby di situ, nanti digunakan ketika proses parking. Kemudian selain itu, dia sebagai sensing untuk si relay valve. Lama-kelamaan ketika pressure-nya sudah mencapai di 210 kg per cm persegi, sensingan oli dari garis yang titik-titik ini ya akan masuk ke port PP dari akumulator charge valve melewati screen atau strainer ya. Nah, kemudian dia akan mendorong si relief valve ke bawah sehingga
pressure oli yang terjebak di sisi kiri, ia akan di drain melewati tangki reliefnya ya. Lewati relief menuju ke tangki, saluran T, outputan T. Sehingga pressure yang terjebak antara relief bagian tengah dengan relief bagian kanan itu tidak ada pressure yang terjebak. Sehingga selain relief dari situ, oli juga akan relief dari bagian tengah. Karena pressure oli naik, dia akan mendorong si spring untuk membuka valve-nya, sehingga juga dia akan ngedrain lewat saluran T di akumulator charge valve. Kemudian setelah pressure oli turun di dalam akumulator, yaitu sebesar 145 kg per cm persegi, maka pressure yang berada di akumulator valve, di akumulator tabungnya, itu dia akan diisi kembali ya. Sehingga cut in-nya, ngomongnya cut in itu tadi sebesar 145 kg per cm persegi. Nah, itu akan ngisi lagi ketika sensingannya dari terminal PP ini berkurang pressure-nya, sehingga relief bagian kanan ini ya, dia pressure-nya, sensingannya tidak mampu mendorong si relief valve, sehingga relief valve akan tertutup kembali. Kemudian oli akan terjebak di relief valve bagian kanan dan bagian tengah. Nah, sehingga pressure oli tersebut akan mendorong si relief valve untuk menutup, relief valve bagian tengah untuk menutup, sehingga proses pengisian berlangsung kembali. Seperti itu untuk proses cut on dan cut in-nya, cut out dan cut in-nya. Sehingga ketika pressure-nya sudah tercapai 210 kg per cm persegi, maka si akumulator charge valve ini dia tidak akan mensuplai oli lagi, dia akan direten balik ke tangki. Kemudian ketika pressure-nya turun lagi di 145 kg per cm persegi, maka dia akan di cut in lagi atau diisi lagi di akumulator valve-nya. Sehingga pompa tidak terbebani ketika tidak terjadi proses pengisian. Itu untuk proses pengisiannya di sistem brake control-nya di HD465-7R. Nah, akumulator charge valve ini nanti letaknya di bagian sebelah kiri dari akumulator tabungnya, berarti di belakang tangki hidrolik. Kemudian di bagian atasnya itu ada filter akumulator dekat tabung akumulatornya. Kemudian selanjutnya ya, untuk proportional pressure reducing valve, ya, sebelah kanan ini ya, oli yang sudah standby di sini, dia akan dapat sensingan dari retarder controller. Retarder controller ya, ini akan dapat inputan dari retarder lever. Sehingga cara kerjanya, ketika operator narik tuas retarder lever atau mainkan retarder lever posisi on ya, pergerakannya
sinyalnya itu akan dibaca oleh retarder controller. Dari retarder controller itu outputannya akan diteruskan ke proportional pressure reduction valve. Sehingga valve tersebut akan membuka, mensuplai oli dari pot P menuju pot A. Kemudian ketika disuplai oli akan menuju ke shuttle valve di bagian belakang. Shuttle valve ini cara kerjanya ya, ini ada ball checknya. Ketika ada suplai oli dari bawah ya, maka pressure oli tersebut akan mendorong si ball untuk menutup line atau saluran masuk yang dari sisi atas. Sehingga pressure oli dia akan disuplai ke slack adjuster, belok ke kanan ya. Masuk ke pot A, kanan dan kiri. Dari slack adjuster baru diteruskan ke rear brake untuk mendorong si piston. Sehingga piston akan mendorong plat dan disc atau konstruksi clutch ya. Sehingga terjadi pengereman. Proportional pressure reduction valve ini nanti letaknya di bagian bawah EPC valve. Di atas atau di atas subtank untuk brake. Sedangkan retarder controller nanti letaknya di bagian kiri, di belakang seat operator. Di bagian kanannya itu adalah untuk controller transmisi. Jadi di bawah fuse itu nanti ada dua controller, di sebelah kiri digunakan untuk retarder controller, sedangkan di sebelah kanan digunakan untuk transmisi controller di dalam kabin. Kemudian cara kerja dari brake valve. Pressure yang sudah standby tadi ya, di pot PA dan PB, di mana pot PA itu dari akumulator bagian belakang, kemudian pot PB dari akumulator bagian depan. Ketika kita menginjak pedal brake, maka oli ya, dari PA akan keluar menuju pot A di brake valve. Kemudian setelah itu oli masuk menuju ke shuttle valve ya. Melewati shuttle valve menuju ke slack adjuster untuk sebelah kanan dan kiri. Jadi shuttle valve tadi sama fungsinya, ketika dapat pressure dari atas ya, dari service brake, itu akan menutup pot yang dari retarder. Sehingga pressure oli akan diteruskan ke slack adjuster. Dari slack adjuster itu akan disuplai ke brake kanan dan brake kiri. Sehingga cara kerjanya dari retarder dan foot brake valve itu sama ya. Sehingga outputannya digabung ya, jadi satu line lewat shuttle valve nanti yang membedakannya. Kemudian slack adjuster ini fungsinya ya, untuk menyamakan tekanannya di brake kanan dan brake kiri, yaitu ketika terjadi keausan yang berbeda pada disc.
Sehingga harapannya ketika terjadi keausan yang berbeda, maka si slack adjuster ini bertugas sedemikian rupa ya, sehingga pressure kanan dan kiri dia sama, sehingga brake-nya akan seimbang antara roda kanan dan roda kiri ketika pedal brake diinjak ataupun retarder dimainkan. Ketika pedal brake dilepas ya untuk bagian belakang, maka outputannya ya dari slack adjuster bagian belakang dia akan kembali ke brake valve lewat port A dan akan di drain lewat port T. Jadi T ini adalah drain menuju ke tangki di brake valve. Kemudian untuk yang bagian depan ya, valve-nya terletak di bagian bawah. Ketika pedal brake diinjak untuk foot brake-nya atau service brake-nya, maka input pressure oli PB yang tadi disuplai oleh front brake akumulator akan keluar menuju ke port B. Dari port B, nah ini ada setting pressure-nya ternyata ya. Untuk di brake depan itu antara 0 sampai 180,6 kg per cm persegi. Sedangkan untuk brake belakangnya adalah 0 sampai 101,6 kg per cm persegi. Jadi pressure oli di bagian depan itu lebih besar daripada bagian belakang. Kemudian tadi ketika brake valve diinjak ya, bagian belakang yang bagian depan, maka inputan PB dari brake valve ya akan keluar menuju port B. Dari port B dia akan menuju ke front brake cutoff valve. Front brake cut valve. Nah, ini front brake cut valve ini tadi letaknya di bawah baterai. Nanti di belakangnya baterai itu ada cover tadi, ada cover baut 4. Ketika dibongkar ya, di situ ada 2 blok ya. Sebelah kanan nanti digunakan untuk front brake cut valve solenoid, jadi nanti ada soketannya. Kemudian tadi yang sebelah kiri digunakan untuk relay valve, itu dia ada kotakan, dia ada soketannya, tidak ada arusnya ya. Nah, tadi ketika front brake cut off valve posisi off, nah ini dapat settingan dari mana? Dari retarder controller. Retarder controller inputannya dari switch untuk front brake cut off valve. Nanti letaknya di bagian kanan sebelah steering wheel kalau dilengkapi. Jadi ketika posisi off itu oli yang masuk ke front brake cut valve dari foot brake valve ya, atau pedal rem service itu masuk posisi port P, keluar menuju port A. Nah, dari port A ya, dia menuju ke shuttle valve. Shuttle valve nanti digunakan 2 fungsi di sini, satu untuk fungsi brake depan, kemudian satu nanti digunakan untuk fungsi emergency brake dari bagian atas. Jadi kalau pressure oli dari bagian bawah nanti untuk brake depan, sedangkan yang bagian atas itu digunakan untuk emergency brake atau secondary brake. Kemudian karena dapat pressure dari atas si shuttle valve ini, nah, dia akan mendorong si ball untuk menutup line dari atas. Kemudian setelah itu pressure oli akibatnya akan disalurkan ke sebelah kanan, di mana kanan nanti dia menuju ke front brake depan, kanan dan kiri. Nanti dia mendorong si kaliper piston, baru mendorong si pad dan mendorong si disknya.
sehingga terjadi pengereman. Itu ketika kita injak pedal brake di bagian servis, posisi front brake cut valve-nya off. Tapi nanti akan berbeda ketika kita injak pedal brake-nya untuk servis, tetapi front brake cut valve posisi off ya. Nah, ini yang standby tadi atau pressure oli yang masuk ke port P. Dia akan diteruskan ya, atau diblok, dia akan diblok ya, pressure tersebut akan diblok ketika posisi front brake cut valve-nya posisi on, dia akan diblok, sehingga ketika diblok, pressure oli yang menuju ke brake depan ya, melewati shuttle valve tadi, dia akan diputus, sehingga di bagian depan tidak terjadi pengereman ya. Sehingga ketika kita mainkan front brake cut valve ini, itu yang terjadi pengereman hanya bagian belakang ketika posisinya on. Tetapi ketika posisinya off, ketika kita injak pedal brake-nya untuk servis, maka empat rodanya dia akan dilakukan pengereman. Nah, ketika kita sudah selesai ya menginjak pedal brake, maka oli ya, return-nya nanti juga akan di-drain di brake valve ya, di brake valve port B, kemudian menuju ke tangki untuk di-drain ya. Sehingga tidak ada oli yang terjebak di situ, sehingga tidak terjadi pengereman atau jemet ya. Nanti kalau ada oli ya, nggak bisa di-drain, ya, berarti nanti ya terjebak ya olinya. Ya, jadi nanti brake-nya ngejam. Kemudian kita lanjutkan untuk cara kerja si parking brake valve. Nah, parking brake valve ini tadi dari sisi kiri ya, dia sensingan atau pressure oli dari akumulator bagian belakang. Kemudian setelah itu melewati emergency brake valve, di mana emergency brake valve ini nanti atau secondary brake itu nanti letaknya di bagian kabin sebelah kiri ya, pedal sebelah kiri. Tadi kalau yang sebelah kanan di situ ada akselerator pedal gas, kemudian di bagian kirinya akselerator pedal gas ada service brake atau foot brake. Kemudian di bagian kirinya itu ada emergency brake atau secondary brake. Yaitu akan digunakan ya, emergency brake valve ini digunakan ketika service brake ataupun retarder ya, service brake tidak bisa digunakan atau malfunction, sehingga menggunakan rem emergency ya. Pressure oli dari rear ya, dari akumulator bagian belakang, dia akan melewati si emergency brake valve, kemudian standby di parking brake valve. Selain itu, oli juga standby di relay valve. Itu ketika ada pressure. Tetapi atau ketika emergency brake-nya belum diinjak. Ketika kita menginjak emergency brake ya, sebelah kiri, ini outputan pressure-nya di 101 kilo ya, 101 kilo, berarti di parking itu setting pressure-nya 101,6 sampai 0 kg per cm persegi. Ketika kita injak pedal emergency brake, maka oli dari pot P ke pot A itu akan diblok, sehingga oli akan berhenti di pot P. Dari pot A dia akan disalurkan menuju drain T ya, port T. Jadi ini akan dihubungkan ke port T. Itu berarti
supply pressure oli yang ada di parking brake valve, ya, tadi yang standby di P, nah, dia nggak ada pressure oli di situ. Sehingga ketika nggak ada pressure oli, walaupun parking brake valve switch-nya nanti diposisikan on atau off, ya, tetap tidak ada pressure oli yang masuk ke situ. Maka itu akan berakibat yang pertama, nah di bagian belakang, ya, akan terjadi pengereman karena tidak ada supply pressure oli yang menuju ke brake parking untuk merilis piston. Karena di parking ini dibutuhkan pressure oli untuk melawan si spring sehingga klatnya disengage. Ketika nggak ada pressure oli, maka klatnya akan engage atau akan terjadi pengereman. Sedangkan untuk servis maupun retarder, ya, ini akan membutuhkan pressure oli, ya, digunakan untuk engine-nya, ya. Digunakan untuk engine-nya. Sehingga terjadi pengereman kalau yang servis sama retarder ketika dikasih pressure oli. Kalau yang parking, ketika olinya dirilis itu justru malah tidak terjadi, malah terjadi ketika pressure olinya dirilis berarti terjadi pengereman atau prosesnya engine. Itu untuk cara kerjanya parking brake service, ya seperti itu. Jadi parking brake nanti lainnya hanya di bagian belakang, sedangkan bagian depan itu tidak ada parking brake. Sehingga hati-hati ketika melakukan pekerjaan naikkan tire, ya, kanan dan kiri atau axle kanan dan kiri, ya depan harus diganjal. Nah, kalau udah naik semua itu bisa gelondor, ya, berarti, ya, kalau posisinya miring karena depan nggak ada parking brake-nya. Kita lanjutkan. Nah, tadi ketika emergency brake valve, ya, diinjak, itu nanti bagian belakang dia akan terjadi pengereman karena supply pressure olinya tidak tersupply. Selain itu, ya, line yang menuju ke relay valve ini sensingannya dari cabangan percabangan emergency brake valve ke parking brake dan naik ke atas cabang di relay valve pot PP ini, ya, di situ tidak ada pressure oli. Sehingga ketika tidak ada pressure oli di relay valve pot PP, ya, maka spool tersebut dia akan bergerak ke bawah. Ketika spool bergerak ke bawah, port A akan terhubung dengan port P. Jadi dari pompa yang dari tadi akumulator bagian parking akan terhubung ke port A, sehingga pressure oli dia akan masuk ke brake depan, ya. Ini akan masuk ke brake depan melewati shuttle valve. Nah, ketika masuk di brake depan, apa yang terjadi? Yaitu brake depan tentu saja akan melakukan atau mengalami pengereman. Ya. Di sini pressure-nya antara 0 sampai 180 kg per cm persegi. Nah, begitu cara kerja dari emergency brake valve. Sehingga tadi ketika kita injak emergency brake valve, maka di bagian belakang akan terjadi pengereman karena inputan pressure oli yang di parking itu dirilis, dan yang bagian depan itu juga akan terjadi pengereman, ya, karena dapat pressure oli dari akumulator bagian belakang. Sehingga ketiga akumulator ini tadi, ya, normalnya front akumulator digunakan untuk akumulator bagian depan, untuk supply pressure oli bagian depan. Kemudian rear akumulator digunakan
untuk supply oli bagian belakang, kemudian parking brake akumulator digunakan untuk supply oli bagian parking ya. Tapi ketika posisi emergency brake valve diinjak, ternyata supply pressure oli akumulator bagian belakang ini juga akan digunakan atau disuplai menuju ke brake bagian depan melewati relay valve. Sehingga tadi ketika emergency brake valve diinjak, depan dan belakang akan terjadi pengereman. Kemudian yang selanjutnya yaitu di parking brake valve. Parking brake valve nanti letaknya di bagian bawah dari hose valve. Ya, dimana hose valve itu sebelah kanan bagian atas dekat EPC valve. Berarti di depan hydraulic tank ya. Di depan hydraulic tank di situ ada construction valve yang menempel di hydraulic tanknya. Itu nanti ada parking brake valve. Sedangkan tadi untuk proportional valve-nya retarder nanti letaknya di atas bagian subtank. Kemudian lanjut ke parking brake valve di sini. Ya. Ketika posisi switch-nya off ya atau si parking brake belum diaktifkan, letaknya switch-nya nanti di dekat lever transmisi. Maka pressure oli dia hanya standby di parking brake valve pot P. Ini ya, pot P. Kemudian ketika switch-nya posisi on untuk release parking atau parkingnya di off kan ya, parkingnya di off kan atau parkingnya dirilis, maka solenoid ya dia akan mendorong si spring untuk naik ke atas spoolnya, sehingga pot P dari parking brake valve itu akan disalurkan menuju pot B, di mana pot B itu nanti juga akan menuju ke belakang ya, ke rear brake-nya untuk parking. Nanti dia akan melawan spring untuk mendisinjetkan si clutch. Jadi seperti itu untuk cara kerjanya si parking ya. Cara kerjanya si parking ketika posisinya off atau parkingnya diaktifkan, nah oli yang masuk tadi dia akan di drain, maka valve-nya konstruksinya seperti ini kembali. Pot B akan di drain atau disalurkan ke pot T, di mana T itu adalah tangki. Demikian ya untuk pembacaan wiring diagram brake HD 465-7R. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.